Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Saya Naila Rizky Amalia, nomor absen 26. Saya Evelyn Eri Dewi Bowo, absen 11. Saya Skarul Alvira, nomor absen 33. Saya Kisah Samira Verita, absen 20. Selamat menyaksikan video dari kami. Kamu di mana, Evelyn? Hai, gimana kalau kita ke kantin? Kan ini mumpung jam kos nih. Oh iya, boleh dong. Aku ke kantin yuk. Hah? Dia ngapain tuh di sana sendirian? Kayaknya dia lagi nonton video deh. Kayaknya video pembelajaran nggak sih? Apa sih orang jam kos kok? Ambis. Iya, dia tuh kan orang so ambis di kelas ya nggak sih? Sana yuk samperin, habis itu kita gangguin ajak lain biar ngisi pelajaran. Terus aja. Apa itu? Guys ya. Apa tuh? Kayaknya kok sibuk banget. Cuman buat video persis sama materi kita. Emang apa manfaatnya sih nonton kayak gitu? Gak jelas banget. Mending kita makan di kantin. Ini tuh tentang macam-macam ekosistem. Kita bisa tahu macam-macam ekosistem itu ada apa aja. Aku sih males ya jam kos kayak gini suruh lihat video-video kayak gitu. Woi guys, kantin dulu guys. Di kantin banyak cocok ganteng tau gak sih? Iya. Mending nonton dulu baru kita ke kantin. Gimana? Si Marta mumpung jam kos. Nonton dulu. Nanti kakak kasih pada hilang. Enggak. Nonton dulu ini. Gimana Emang guys? kalian Kalian ngomong paham? sebenarnya kita nggak paham sih. Yaudah kita nonton habis itu kita ke kantin. Beneran dia nanti cowokku hilang, awas loh. Iya. Awas loh. Tuh nonton. Oh jadi itu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai macam-macam ekosistem. Jadi ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem ini sendiri terdiri menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem biota. Untuk video kali ini kami akan membahas mengenai ekosistem alam. Jadi kita lihat apa sih ekosistem alam itu? Nah, ekosistem alam ini adalah ekosistem yang sudah ada di alam dan tanpa adanya campur tangan oleh manusia atau bisa disebut dengan alami. Ekosistem alam ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem akuatik atau perairan dan ekosistem darat. Ekosistem perairan ini terdiri dari air tawar dan air laut. Sedangkan ekosistem darat terdiri dari sabana, gurun, padang pasir, padang rumput, dan juga hujan tropis. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai ekosistem akuatik atau perairan. Jadi, ekosistem akuatik atau perairan ini adalah ekosistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik serta didominasi dengan air sebagai habitatnya. Ekosistem ini terdiri dari 5 jenis organisme. Yang pertama ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. A. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini merupakan ekosistem yang terdiri atas air tawar yang kaya akan mineral dan pH-nya adalah 6. Ciri-ciri dari ekosistem air tawar ini yaitu yang pertama, sanitasi atau kadar garam yang rendah, yang kedua, variasi suhu yang rendah, yang ketiga, penetrasi cahaya matahari yang kurang, yang keempat, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ekosistem air tawar ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaan airnya dan berdasarkan intensitas cahayanya. Yang pertama, berdasarkan keadaan airnya dibagi menjadi dua, yaitu ada air tenang atau letik, contohnya danau dan rawa. Yang kedua, ada air mengalir yang disebut juga sebagai lotik, contohnya sungai dan air terjun. Yang kedua, yaitu berdasarkan keadaan intensitas cahayanya. Yang pertama ada litoral, yaitu daerah dangkal yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Yang kedua limnetik, yaitu daerah yang terbuka jauh dari tepian sampai kedalaman yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Yang ketiga yaitu profundal, yaitu daerah yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari.
B. Ekosistem laut. Ekosistem laut ini merupakan ekosistem yang terdapat pada perairan laut yang berisi dengan perairan asin dan merupakan tempat tinggal biota-biota laut. Ciri-ciri ekosistem laut yang pertama adalah sanitasi atau kadar garam yang tinggi, yang kedua variasi suhu antara suhu permukaan dengan suhu kedalaman itu berbeda, yang ketiga yaitu terdapat arus laut, yang keempat iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut ini. Ekosistem laut ini juga terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan intensitas cahaya dan berdasarkan pembagian zona pada ekosistem laut. Yang pertama yaitu berdasarkan intensitas cahaya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah fotik, merupakan daerah yang dapat ditembus oleh cahaya matahari dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua adalah twilight, merupakan daerah yang sedikit cahaya matahari dapat masuk dengan kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Yang ketiga adalah afotik, merupakan daerah yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Yang kedua yaitu berdasarkan pembagian zona ekosistem laut. Pembagian zona ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu litoral, merupakan pasang surut, yaitu daerah ini akan terendam saat pasang dan akan seperti daratan ketika surut dengan kedalaman 0 meter. Yang kedua yaitu neritik, dan neritik ini merupakan daerah laut dangkal yang dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang ketiga yaitu batial. Batial ini merupakan daerah laut dalam dengan kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Yang keempat yaitu absial. Absial ini merupakan palung laut yang gelap dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Selanjutnya adalah macam-macam ekosistem laut. Macam-macam ekosistem laut ini, yang pertama yaitu ekosistem terumbu karang, merupakan laut dalam jernih. Yang kedua yaitu ekosistem estuari. Estuari ini merupakan percampuran antara air laut dan sungai. Yang ketiga yaitu ekosistem pantai batu. Pantai batu ini terdapat bongkahan batu besar maupun bongkahan batu kecil. Yang keempat yaitu ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam ini merupakan ekosistem yang tepatnya di palung laut dalam. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang ekosistem darat. Ekosistem darat atau yang sering disebut dengan bioma adalah ekosistem yang berada pada daratan, di mana di dalamnya terdapat kehidupan dari flora, fauna maupun abiotis yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem. Setelah ini aku akan menjelaskan apa aja macam-macam dari ekosistem darat. Macam-macam ekosistem darat atau bioma. Yang pertama adalah gurun. Gurun adalah ekosistem yang diidentifikasikan oleh kondisi iklim khusus, yaitu kekurangan air yang signifikan. Ciri-cirinya, yang pertama curah hujan yang sangat rendah, yang kedua evaporasi yang tinggi, yang ketiga kelembapan udara yang sangat rendah, dan yang terakhir adalah perbedaan suhu antara pagi dan malam yang sangat drastis. Kemudian ada tumbuhannya. Yang pertama ada kaktus. Terus ada hewannya yang bernama kadal, ular, unta. Kemudian yang kedua ada sabana. Sabana adalah tipe ekosistem di dataran rendah atau dataran tinggi yang komunitasnya terdiri atas beberapa pohon yang tersebar tidak merata dan lapisan bawahnya didominasi oleh rumput-rumputan. Ciri-cirinya, yang pertama padang rumput yang diselingi pohon, yang kedua curah hujan sedang dan tidak teratur, yang ketiga kemampuan tanah menyerap air cukup baik, dan contoh-contoh tumbuhannya ada rumput akasia. Kemudian hewannya ada kuda, jerapah, singa, gajah, dan masih banyak. Kemudian ada padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem daratan yang terbentuk secara alami, di mana suatu wilayah banyak rumput yang tumbuh dan ada pepohonan tinggi. Ciri-cirinya, yang pertama curah hujan yang tidak teratur, kemudian ada kemampuan tanah untuk menyerap air kurang baik, tumbuhannya ada rumputan, kemudian hewan-hewannya ada bison, kijang, zebra, jerapah, dan masih banyak lagi. Kemudian ada hutan gugur. Hutan gugur merujuk pada jenis hutan yang mengalami perubahan dramatis dalam warna dan kondisi daun-daun pohonnya selama musim gugur.
Ini adalah fenomena alam yang terjadi ketika pepohonan yang sebelumnya hijau dan berdaun lebat secara bertahap mengubah warna daun-daunnya. Ciri-cirinya curah hujan merata, kemudian variasi tumbuhannya rendah, mempunyai 4 musim, dan tanahnya subur. Contoh tumbuhannya ada mapie, oak, eim, dan lain-lain. Kemudian hewannya ada beruang, rubah, tupai, dan masih banyak lagi. Kemudian hutan hujan tropika atau sering disebut dengan hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab. Ciri-cirinya curah hujan sangat tinggi, kemudian ada matahari bersinar di sepanjang tahun, kemudian ada tinggi pohon utama bisa mencapai 20 hingga 40 meter, kemudian terbentuknya kanopi, dan masih banyak lagi. Contoh tumbuhannya ada liana atau rotan, epifit atau anggrek, dan masih banyak lagi. Contoh hewannya ada monyet, beruang, ular, dan masih banyak. Kemudian ada taiga. Taiga adalah bioma yang tumbuhannya hanya terdiri atas satu spesies pohon. Bioma ini dapat ditemukan di wilayah subartik atau belahan bumi utara yang terletak di selatan lingkaran Arktik. Ciri-cirinya musim dingin yang panjang, musim kemarau yang singkat, penguapan yang rendah, dan masih banyak lagi. Contoh tumbuhannya adalah pinus dan cemara. Kemudian contoh hewannya ada beruang hitam, serigala, mosil, dan masih banyak lagi. Tundra atau biasa disebut dengan dataran kanoa pohon, bioma tundra ini biasa di bagian kutub utara, selatan, dan puncak pegunungan yang tinggi. Ciri-cirinya musim dingin yang panjang dan tanpa cahaya, musim panas dengan siang yang panjang, tanah tertutup, salju dan es, dan masih banyak lagi. Contoh tumbuhannya ada linchennes, lumut, dan masih banyak lagi. Hewannya beruang kutub, walrus, penguin, dan lain-lain. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh dari ekosistem buatan antara lain yaitu yang pertama, cagar alam atau kawasan perlindungan untuk tumbuhan yang hampir punah, dan suaka marga satwa atau kawasan perlindungan untuk hewan yang hampir punah. Lalu yang kedua contoh dari itu yaitu Ragunan dan Taman Safari. Yang kedua ada hutan produksi, adalah kawasan hutan yang sengaja dibuat untuk industri pembangunan dan ekspor. Hasilnya yaitu kayu dan non kayu. Yang ketiga yaitu perkebunan. Perkebunan adalah suatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Yang keempat ada kolam ikan, adalah suatu tempat yang berisi air yang biasanya digunakan untuk budidaya ikan. Yang kelima ada akuarium, suatu tempat transparan yang di dalamnya terdapat satwa dan tumbuhan laut, biasanya digunakan untuk hiburan. 6. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Yang ketujuh ada sawah irigasi. Sawah ini adalah sawah yang menggunakan sistem irigasi teratur atau teknik berasal dari sebuah bendungan atau waduk. Yang kedelapan ada sawah tada hujan, adalah jenis sawah yang sistem perairannya sangat tergantung pada curah hujan tanpa adanya bangunan irigasi permanen. Yang kesembilan ada waduk. Waduk adalah tempat permukiman tanah yang digunakan untuk menyimpan, menampung air saat terjadi kelebihan air atau musim penghujan. Kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Nah, yang terakhir ada bendungan. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton yang dibangun selain untuk menahan dan mengampung air dan lain-lain. Itu paham nggak kalian? Oh iya sih, jadi paham sih. Ya makasih ya, udah dikasih. Makasih ya bro. ilmunya. Yaudah cus langsung kami. Ya.
ini juga adalah Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.